Yo, balik lagi di channel saya ya. Oke, kali ini kita bakal melanjutkan lagi alur ceritanya Jang Tesan. Ya, biar nggak berlama-lama lagi, tanpa basa-basi lagi, langsung saja. Mari kita mulai. Cerita dimulai. Setelah Pak Yang diberitahukan ada yang viral di internet kemarin, lalu kita pun dibawa kembali ke tempat rumah sakit di mana Jang Tesan berada. Di sini terlihat semua keributan sebelumnya sudah tidak ada, dan kita pun di sini diperlihatkan seorang suster yang hendak memeriksa kondisi Jang Tesan. Suster ini pun menanyakan kondisi Jang Tesan. "Tesan, bagaimana kondisi dan perasaanmu hari ini?" Dengan tersenyum Jang Tesan pun menjawab, "Hahaha, karena dirawat oleh perawat yang sangat cantik di rumah sakit ini, aku merasa lebih baik. Oh ya ampun, bagaimana kata-katamu dapat membuat hatiku berbunga-bunga. Tesan, apa kau seorang playboy ya?" Jang Tesan pun menjawab, bahkan jika mencoba menyembunyikan kecantikanmu itu akan langsung terungkap. Jika Nona 5 tahun lebih muda, aku pasti akan mengajakmu kencan," kata Jang Tesan ini dengan gaya sok imutnya sembari menunjuk ke arah perawat tersebut. Perawat ini pun mengatakan, "Bahkan jika itu hanya gurauan, aku merasa sangat senang," ucap perawat ini dengan tersipu malu karena habis digodain Jang Tesan. Lalu Jang Tesan pun mengatakan, Suster, BTW aku mengorder pizza nih." Apa?" kata suster ini yang sedikit kebingungan. Jang Tesan pun menjawab, "Yah, aku memesan pizza karena aku ingin kau makan makanan enak, suster. Hehehe," ucap Jang Tesan ini dengan sedikit menggoda si perawat itu lagi. Dengan tersenyum si perawat ini pun mengatakan, Tesan, bagaimana bisa kau sangat baik, hehehe." Jang Tesan pun menjawab dengan pedenya, "Aku bukan hanya baik, tapi aku juga punya banyak uang dengan jumlah yang sangat besar." Dengan terkejut, suster ini pun ngejawab, "Apa? Benarkah?" "Ya Nona, ayolah nyatakan saja, hehehe," kata Jang Tesan ini dengan tersenyum. Oh ya, BTW maksud Jang Tesan ini apa ya? Tiba-tiba dia ngasih tahu kalau uangnya banyak. Terus nyuruh si suster ini nyatakan aja ya kan. Anjay bener emang Jang Tesan ini. Oke, lanjut. Lalu si suster ini menganggap Jang Tesan ini hanya bercanda. Ia pun bilang ke Jang Tesan, benar, anak ini harus menghasilkan banyak uang ya. Lihat bagaimana kau hidup, yang seakan uang adalah segalanya," kata suster ini dengan mengelus-elus kepala Jang Tesan. Yah, si perawat ini nggak tahu aja ya kalau Jang Tesan ini emang beneran banyak uangnya. Kalau tahu, Mimin pengen lihat aja gimana reaksinya ya, hehehe. Dan di sini Jang Tesan pun hanya tersenyum menjawabnya. Hehehe, kata Jang Tesan ini sembari tersenyum dan menjulurkan lidahnya yang seakan-akan sedang bergurau. Sembari mau keluar ruangan, si suster ini pun mengatakan, "Oh ya, pasien, jangan hanya bermain game saja. Kau juga harus istirahat. Tapi BTW, terima kasih ya pizzanya." Dengan sedikit kecewa, Jang Tesan pun berkata dalam hati, ini bukan game. Dia benar-benar tak percaya ya. Hahaha, benar tidak ada yang tahu, kata Jang Tesan ini sembari melihat grafik saham di laptopnya. Jang Tesan pun juga berkata lagi dalam hati, "Hari ini volume perdagangan harian adalah puluhan miliar dan modal saham sekitar 20 miliar. Oke, baiklah, mari kita mulai," ucap Jang Tesan ini sembari melakukan investasi jual beli saham. Kukuku, siapa yang akan percaya bahwa anak SMA sepertiku akan berinvestasi sebanyak ini? Setelah kerusuhan kemarin, pengunjung juga dilarang masuk ke ruangan ini tanpa seizin dokter. Dan karena itu, di sini menjadi lingkungan yang baik untuk menghasilkan uang. Bagus, ini benar-benar bagus. Hahaha, kata Jang Tesan ini dalam hati. Sembari melihat keluar jendela, Jang Tesan pun juga mengatakan, "Oh iya, ngomong-ngomong, pasti komite kedisiplinan sekolah sedang sibuk saat ini." Karena saat ini para guru sedang melihat video yang sedang viral di internet.
Ya, itu adalah video si Hong Sun Hyun saat membuli Jang Tae-san sebelumnya. Dan di sini kita pun diperlihatkan ketika para guru ini sedang menonton Hong Sun Hyun saat menghina Jang Tae-san. Ya, adegan di mana si Hong Sun Hyun ini mengatakan, "Aku benci bau kimchi yang kau makan. Aku juga benci mendengar suara roda di otak idiot seperti kalian. Hahaha. Bahkan sangat menjijikkan hanya dengan melihat muka jelekmu," kata Hong Sun Hyun di video tersebut. Pak Tikus yang juga mendengarnya, ia pun sentak dibuat terkejut juga. Seakan-akan tak percaya, ia pun mengatakan, "Apa ini?" katanya. Ya, begitupun juga ketika guru yang ingin mengeluarkan Jang Tae-san ini sebelumnya. Mereka pun juga terkejut setelah mendengar hal tersebut. Dan juga Pak Kepala Sekolah ini karena terlalu terkejutnya, ia pun sampai-sampai berdiri dari bangkunya tanpa sadar saat melihat video tersebut. Tak sampai di situ saja, adegan pun dilanjutkan saat Jang Tae-san dan Hong Sun Hyun mengatakan, "Kenapa kau menggangguku dan teman-temanku yang lemah? Tidak baik jika kau memukul teman-temanku dan mencuri uang mereka. Kita kan teman." Ayahmu pengacara Hong Jang-hyuk adalah anggota dewan kota yang terkenal. Kau setidaknya harus memikirkan reputasi ayahmu dan jangan lakukan ini, kata Jang Tae-san di adegan ini sembari memberikan uangnya. Si Hong di sini pun mengatakan, "Hahaha, kau tak perlu mengkhawatirkan itu. Ayahku juga mengatakan ini, bahwa aku harus menginjak-injak orang miskin sehingga mereka tidak dapat mengangkat kepala mereka lagi sepertimu. Hahaha," ucap Hong Sun Hyun dalam video ini. Dan hal tersebut pun sentak membuat Pak Tikus ini terkejut lagi. Dan juga video tersebut masih dilihat serius oleh Pak Kepala Sekolah botak ini dengan mulut yang terbuka lebar setelah mendengar perkataan Hong Sun Hyun di video yang diputar kepala sekolah dan guru-guru lainnya itu. Ia pun mengatakan, "Apa? Hong Jang-hyuk?" katanya. Lalu ketika penasaran, ia pun melihat sendiri video tersebut. Ia pun melihat video itu waktu Jang Tae-san mengatakan, "Jadi karena itu, kau aman bahkan setelah memukul teman-temanmu termasuk senior dan juniormu dengan dukungan ayahmu ya?" Hong pun menjawab, "Tentu saja, anak-anak pemilik sekolah dan kepala kantor administrasi adalah teman ayahku. Selama aku memberi uang pada mereka, semuanya akan terselesaikan. Hahaha," kata Hong Sun Hyun ini dalam video tersebut. Pak Tikus yang mendengarnya pun sentak panik dan terkejut dong setelah mendengar perkataan Hong Sun Hyun dalam video itu. Dengan panik, ia pun mengatakan, "Kenapa ada namaku di sini?" kata Pak Tikus ini dengan berkeringat dingin. Di tempat lain, di rumah sakit di tempat Jang Tae-san, Pak Jo yang sedang mengobrol dengan Jang Tae-san ini pun mengatakan, "Seberapa jauh Anda akan melakukan ini?" kata Pak Jo ini dengan tersenyum jahat. Jang Tae-san pun hanya tersenyum mendengarnya. Lalu sembari menyerahkan sebuah handphone, Jang Tae-san pun mengatakan ke pengacara Jo, "Pastikan Anda menginjak-injak mereka," kata Jang Tae-san ini sembari menyerahkan handphonenya ke pengacara Jo. Dan setelahnya, scene pun berpindah. Terlihat di sini seorang yang sedang mengebrak meja dengan tangannya. Yah, ternyata itu adalah Pak Tikus yang sedang marah. Sembari berteriak, ia pun mengatakan, "Apa ini?" Yah, Pak Tikus ini marah setelah melihat video tersebut. Namun di tengah ia sedang marah itu, tiba-tiba ada sebuah telepon masuk yang menghubunginya. Pak Tikus ini yang sedang marah, ia pun menjawab telepon tersebut. "Halo, siapa ini?" kata Pak Tikus ini dengan membentak. Dan setelah mengetahui telepon itu dari ayahnya sendiri, ia pun jadi terkejut dan mengecilkan suaranya. Ia pun mengatakan, "Oh, ayah ya, ada apa telepon jam segini?" kata Pak Tikus ini sembari salah tingkah setelah mengetahui itu telepon dari ayahnya. Lalu dengan berteriak sangat keras dan marah-marah, ayah Pak Tikus ini pun mengatakan, "Kau bajingan sialan, aku tahu kau akan membuat masalah. Dasar bajingan, tunggu kau bajingan, aku akan datang ke sekolah sekarang."
Lalu telepon pun ditutup. Setelah telepon ditutup, dengan panik, Pak Tikus ini pun hanya bisa terdiam lemas tak berdaya. Dan di internet sudah viral berita tentang pembulian di SMA Jeongju karena video Jang Tae-san tersebut. Di sini, para netizen yang sudah melihat video Jang Tae-san pun mengatakan, tampaknya ada bully di SMA Jeongju, dasar mereka anjing. Anak nakal seperti mereka harus dikirim ke pusat remaja. Ayah bajingan itu adalah seorang pengacara di Dewan Kota. Wow, kata para netizen ini yang mengomentari video Jang Tae-san tersebut. Sama halnya seperti netizen Mimin yang mengomentari video Mimin ini. Ya, mungkin ada yang mengatakan, Min, uploadnya kok lama? Video durasinya Min kok kurang? Padahal sudah nunggu 1 minggu, tapi durasinya kok sedikit banget. Update tiap hari Min. Yah, kira-kira seperti itulah netizen Mimin yang komen di video ini. Padahal Mimin kerjaannya bukan cuma duduk di depan PC aja, bikin alur cerita yang AdSense-nya masih belum seberapa. Ada kerjaan lain yang harus Mimin lakukan demi cari cuan. Yah, hitung-hitung Mimin buat video ini masih sekedar buat menghibur kalian aja lah ya, sambil nyari tambahan cuan ya kan, hehehe. Lah, kok jadi curhat ya? Oke, kita balik lagi ke alur ceritanya. Setelah para netizen di manhwa ini dan netizen Mimin mengatakan hal tersebut, lalu scene pun berpindah. Kita pun dibawa ke Blue House di Istana Kepresidenan Korea yang sedang mengadakan konferensi pers tentang kasus Jang Tae-san tersebut. Dan pria berkacamata ini yang entah presiden atau siapa karena nggak dijelasin di sini. Di konferensi pers ini, pria ini pun mengatakan, kasus ini akan diinvestigasi secara menyeluruh. Namun setelah pria ini mengatakan hal itu, tiba-tiba ada seseorang yang datang ke konferensi pers tersebut. Yah, itu adalah Hong Jang-hyuk, ayah dari Hong Sun-hyun, dengan dikawal oleh beberapa bodyguard dan dicercah beberapa pertanyaan oleh para wartawan. Para wartawan pun mengatakan, apa benar Anda memberikan tekanan pada jaksa dan polisi? Tolong katakan sesuatu, kata para wartawan ini. Namun setelah dicerca berbagai pertanyaan oleh para wartawan, tiba-tiba ia pun meminta maaf. Hong Jang-hyuk pun mengatakan, maaf atas semua kesalahan saya, kata Hong Jang-hyuk ini. Dan permintaan maaf Hong Jang-hyuk ini disertai juga dengan mundurnya si Jang-hyuk ini sebagai anggota Dewan Kota karena pendapat publik. Dan di sisi lain, Pak Tikus ini sedang meminta maaf kepada seseorang. Yah, mungkin dia ini adalah ayahnya Pak Tikus kali ya, karena nggak ada keterangannya jadi Mimin nggak tahu. Dan di tempat lainnya juga, para wanita ini sedang membicarakan tentang detektif Pak Dong-sok, jaksa Kang, dan investigator Kim. Yah, para wanita ini sedang membicarakan tentang pemecatan mereka bertiga. Para wanita ini pun mengatakan, Inspektur Pak Dong-sok dan investigator Kim dipecat. Jaksa Kang juga dicopot dari jabatannya, kata para wanita ini. Yah, mau gimana lagi ya kan? Permasalahan mereka ini sudah sampai ke Blue House dan ditangani oleh pemerintahan pusat. Ya, anggap aja presiden sudah turun tangan sendiri ya kan. Oke, lanjut. Dan setelahnya scene pun berpindah. Kita pun diperlihatkan suasana langit biru yang cerah. Ada burung-burung yang berterbangan. Dan juga di tengah cuaca yang cerah ini, kita pun diperlihatkan sebuah bus yang sedang berjalan. Dan ternyata di dalam bus ini ada Jang Tae-san di dalamnya yang sedang mendengarkan musik sembari melihat pemandangan dari jendela bus tersebut. Sembari melihat pemandangan itu, Jang Tae-san pun berkata dalam hati, "Yah, semua masalah di luar sudah terselesaikan. Seperti sihir, semua masalahku bisa terselesaikan karena uang. Sungguh dunia yang indah kan?" Kata Jang Tae-san ini sembari melamun melihat pemandangan kota dan gunung dari jendela kaca busnya. Namun ketika Jang Tae-san sedang asik menikmati pemandangan tersebut, tiba-tiba ia pun dikejutkan oleh seseorang yang baru saja menaiki bus yang sama dengannya. Yah, itu adalah Lee Ye-rin, cinta pertama Jang Tae-san. Melihat paras Lee Ye-rin yang cantik ini, Jang Tae-san pun berkata dalam hati,
Ah, sungguh dunia yang benar-benar indah, kata Jang Tesan ini dalam hati, sembari ia terpukau terpesona oleh kecantikan Lierin tersebut. Dan setelahnya, cerita pun bersambung.